sama Syakban baru datang ziarah setahun sekali. Nah, mana Farha? Gak apa ya pas apa pula kayak gitu. Nah, kenyataannya, maka kepada ahli musibah ini kuingatkan, ada satu kisah pada masa Rasulullah. Seorang anak muda menghadapi meninggal emaknya, seperti ibunda kita almarhumah Mardiana binti Untung ini. Nangis anak muda ini sampai 3 bulan anaknya ditinggalkan tadi. Bengkak mata, nyaris buta, sudah nyaris. Sampaikan kepada Rasulullah. Sedih, siapa yang gak sedih? Kenapa nangis sampai begitu lama? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau menangis sampai begitu lama? Apa kau tidak yakin bahwa ini keputusan Allah? Saya yakin ya Rasulullah. Apa kau tidak ikhlas? Aku ikhlas ya Rasulullah. Lalu apa yang kau tangisi? Yang saya tangisi ya Rasulullah, saya tidak mampu menahankannya. Semakin lama perasaan rinduku semakin berat. Makin rindu aku sama mama. Jangankan ungkapan yang manjanya, ungkapan yang bagusnya, marahnya pun aku rindu. Tengoklah, dengar ini. Marahnya pun kurindukan, jangankan manja dan sayangnya. Ini membuat aku menangis yang tak sanggup aku itu, kata si anak ini. Apa kata Rasulullah? Oh ya begitu. Iya. Kalau begitu, kemana terakhir kau antarkan orang tuamu itu, emakmu itu? Setelah itu tak kau nampak lagi. Setelah itu tak tersentuh kau lagi. Kemana terakhir? Tentu adalah ke pemakaman. Maka kunjungilah makamnya itu. Ucapkan salam kepadanya. Doakan dia. Doakan dia. Jangan tunggu bulan Syakban menjelang Ramadan. Jangan. Berarti kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhumah ini, misalnya ibu sedang di dapur, sedang meranjang cabai sama bawang merah, istri ingat pula lah sama almarhumah ini. Niatkan khususan ila roh ummina almarhumah Polan. Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah. Jangan alasan orang aku berdoa kok tetap habis sholat. Allah, itu pun habis sholat tadi doanya gak ada serangkaian dengan doa diri kita. Allahumma firli junubi wali walidayya, karena ada rangkaian sambungannya. Mungkin kalau nggak ada sambungan itu pun loss. Coba doakan, tetap setiap kali ingat dalam dimanapun kita berada, doakan. Ada kesempatan bersedekah atasnya. Karena ternyata rupanya keadaan dan ulama al-hikmah mengemukakan keadaan orang yang sudah meninggal itu yang berada di alam barzakh sama seperti orang menunggu kiriman. Maka adalah yang berduyun-duyun seperti keadaan orang yang mendapat bantuan dari desa, mengambil bagian rame-rame. Ada salah seorang orang tua yang tidak mau ikut. Ditanya, kenapa Wak tidak ikut ke sana mengambil bagian? Dapat kok beras sekian kilo, minyak begini sebagainya. Apa jawaban dia? Saya bukan tidak mau untuk ikut mengambil bagian ke sana, tapi karena saya setiap waktunya kiriman kepada saya begitu banyak dari anak-anak cucu saya yang saya tinggalkan. Jadi saya rasakan untuk saya bukan sekedar cukup, bahkan lebih. Untuk apa aku ikut mengambil rame-rame? Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itulah namanya untuk rame-rame. Khusus kepada ahli musibah, anak-anak yang ditinggalkan. Nah, berarti ibadah. Nah, jadi dengan demikian, walau
Walaupun sebenarnya anak-anak yang tinggalkan perasaan kita menghadapi orang tua ini semasa hidup rasanya sudah maksimal kita lakukan, tapi begitu dia sudah tidak ada lagi, ya Allah, rupanya tidak seberapa yang kita lakukan itu. Yang perlu kita ingat, kita sampai mampu mandi sendiri baru tidak dimandikannya lagi. Dia berapa kali dimandikan? Kita baru lepas dari gendongannya setelah mampu jalan sendiri. Dia berapa kali kita gendong? Kita ditidurkan di pangkuan, dikipas-kipas, digaruk-garuk, sekalipun sampai sempoyongan karena capek dan ngantuk demi anak dipertahankan. Dia berapa kali kita tidurkan dalam pangkuan kita? Ya Allah, maka wajarlah kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah kewajibanmu kepada Allah adalah kewajibanmu kepada orang tua. Sampai-sampai kata Rasul, melihat muka kedua orang tua itu adalah ibadah. Tengok saja pun ibadah. Tengoklah muka emak. Ya Allah, emakku ini sudah tua. Dia kenyang dengan penderitaan gara-gara kami. Istirahatnya yang tidak menentu, makan yang tidak teratur karena kami. Dan bisa jadi dia banyak berdosa gara-gara kita. Banyak dia berdosa gara-gara kita. Ini perlu diingatkan, perlu diingat. Makanya jasa orang tua itu ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tak ada bentuknya yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Apa sebab? Karena apapun yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua tidak akan bisa tertebus jasa kedua orang tua itu. 33 tahun sudah kau memeliharanya, menggendongnya, kemanapun pergi kau bawa, kau cebokkan, kau suapi makan, seperti mengurus anak bayi terhadap dia. Ternyata untuk menebus setetes air susu dari susu ibunda yang menjadi tubuh kita ini tidak akan cukup untuk membayarnya. Ya Allah. Makanya aku ingatkan Pak Darso, kalau gara-gara istri awak harus berpisah dengan orang tua, tinggalkan istri itu. Istri itu bukan saya tidak menghargai kaum ibu-ibu, tiap minggu bisa kita ganti. Tapi orang yang melahirkan kita itu, tubuh ini air susunya, jiwa ini perjuangan dan doanya, tak tertebus, tidak bisa digantikan dalam bentuk apa-apa. Mau kira-kira Pak Darso diganti sama Elvi Sukesih dari mama kita mau? Kurang apa lagi Elvi Sukesih? Ratu dangdut. Kalau Ratu cengkokan siapa? Selfie aku apa lagu itu? Yang apa itu masuk disorot juga, apa namanya, cara goyangan dia. Barahap tahu? Nggak tahu. Kuno Barahap. Dewi Persik. Nah, aku tahu aku. Itu. Kalau model-model itu aku tahu itu. Udah baik, aku teruskan sedikit lagi. Ya. Berarti anak ini rupanya memang tak bisa menebus jasa kedua orang tuanya. Kau gendong dia dari tempatmu sendiri dengan jalan kaki. Terus kau sampai ke Mekah sana dalam gendonganmu. Kau bawa dia tawaf 7 kali, melaksanakan ibadah haji dalam gendonganmu untuk membayar setetes air susu. Dari air susunya tak cukup. So-soan pula kau lagi mengatakan kurang apa sudah kubikin. Allah, jangan itu.
sekekar apapun tubuh kita ini, sepintar dan cerdas apapun kita, sampai karenanya kita berkarir, berprestasi, menyandang atribut demikian banyak, punya penghasilan yang melimpah ruah, bukan kecerdasanmu semata-mata, melainkan jasa kedua orang tuamu. Sungguh pun kau menganggapnya orang tuamu ini kuno, kolot dan sebagainya, tapi jasa dialah ini, darah daging ayah yang mengalir tubuh ini, air susu ibunda yang berkembang di tubuh ini, sekekar apapun ototmu, sekuat apapun fisikmu, ini air susu ibunda yang tercipta. Insya Allah, kepada anak-anak yang ditinggalkan, mungkin barangkali nengok mama masih sehat, nengok mama kebutuhan yang memadai, awak enggak pernah terpikir karena banyaknya tuntutan dalam kehidupan ini. Setelah dia tidak ada lagi begini, cobalah kita tingkatkan, perbanyaklah mendoakan dia, perbanyaklah bersedekah atas nama dia, insya Allah. Nah, selanjutnya kepada ahli musibah dan keluarga seluruhnya, bersabar. Sungguh pun ini adalah ungkapan yang mudah.